(1922) Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Sahabat Siliwangi 1922, pasca ditetapkannya Prabowo dan juga Gibran sebagai presiden dan juga sebagai wakil presiden di dalam Pilpres tahun 2024 oleh KPU, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Akankah parpol yang jagoannya kalah di Pilpres tahun 2024 bakal berada di kubu oposisi? Sahabat Siliwangi 1922, mari kita kupas dan kita simak bagaimana liputan berikutnya. Mas Adi, ini kan Gibran kalau dari jawaban tadi ya terdengar tak mempermasalahkan kondisi tanpa PDIP. Ini artinya memang PDIP tidak lagi penting untuk Gibran? Ya, saya kira memang hubungan antara PDIP dan Gibran ini kan wassalam ya, sudah tak lagi bisa diselamatkan. Apapun judulnya, titik gempa bumi politiknya itu ketika Gibran maju dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi praktis setelah itu memang hubungan antara Gibran dan PDIP sudah tak bisa diselamatkan lagi dalam konteks ini. Jadi kalau ada pernyataan dari elit PDIP bahwa Jokowi dan Gibran itu bukan kader, ya saya kira itu adalah sebagai bentuk penegasan di mana memang secara substansi, pikiran, kepentingan, dan chemistry politik, Gibran dan PDIP ya sudah bisa berpisah jalan. Dan saya kira hubungan politiknya tak lagi bisa diselamatkan. Saya kira di situ konteksnya. Tapi kan bagaimanapun juga sebagai wakil presiden terpilih akan seperti apa nanti kalau Gibran tanpa PDIP? Apakah ini artinya cuma pindah rumah atau ada bentuk kekuatan politik lain? Jadi tanpa parpol tapi tetap backup dari parpol? Ya, saya kira memang untuk terus memperkuat basis dukungan politiknya, saya kira memang Mas Gibran Rakabuming Raka itu perlu untuk mencari dukungan partai politik yang lain ya. Karena apapun kepentingan-kepentingan politik di masa yang akan datang, terutama kepentingan politik parlemen, itu teruslah dilawan. Per hari ini, kalau tidak punya dukungan partai politik, saya kira khawatir akan terus mendapatkan kritik dan resistensi yang saya kira itu akan justru mengganggu fokus kinerja Gibran di masa yang akan datang. Jadi setelah tak lagi dengan PDIP, tentu harus mencari alternatif ya, partai-partai yang paling mungkin untuk melabuhkan di mana Gibran itu akan menjadi kader di dalamnya nanti. Nah, sahabat Siliwangi 1922, partai politik yang memutuskan menjadi oposisi pastinya tidak akan asal-asalan dalam menentang program-program Prabowo dan juga Gibran. Perlu ada satu kesepakatan di antara semua partai politik mengenai arah daripada pembangunan ke depan setelah Jokowi lengser. Sahabat Siliwangi 1922, di sini harus ada semacam rekonsiliasi dan juga pembicaraan dari partai politik terkait daripada masa depan agar pembangunan dan juga masyarakat ini tidak menjadi korban. Partai mana kira-kira yang paling mungkin? Seperti apa? Ya banyak, bisa Gerindra, bisa Golkar, bisa PKB, bisa Nasdem, dan partai siapapun yang saya kira akan membukakan pintu yang selebar-lebarnya kepada Gibran. Per hari ini kita mendengar pernyataan dari Zulkifli Hasan, jadi ketika memang Jokowi dan keluarga besarnya tak lagi dianggap sebagai bagian dari PDIP, maka PAN gitu ya adalah partai politik yang akan membuka pintu yang seluas-luasnya bagi Jokowi, Gibran, dan keluarga besarnya. Saya kira itu tawaran menarik. Kalau tetap dengan kekuatan partai artinya ya untuk mengamankan posisi dan bargaining position seorang wakil presiden nanti, ini artinya positioningnya PDIP akan seperti apa di pemerintahan Prabowo nanti? Saya kira kalau melihat kecenderungan politik PDIP ya per hari ini akan siap menjadi oposisi ya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian elit-elit PDIP sampai hari ini
terus agresif, terus kritis ya terkait dengan proses pemilu yang dinilai penuh dengan kecurangan. Bahkan mereka ini merupakan satu-satunya partai yang saya kira siap untuk berada di luar kekuasaan politik ya. Yang kedua, PDIP ya selama hubungan Prabowo Subianto dan Jokowi baik-baik saja, sulit untuk diajak bekerja sama dengan Prabowo. Karena ada tembok tebal di situ namanya Jokowi yang selama ini memang sudah dianggap bukan kader dari mereka. Tapi kalau hubungan Jokowi dan Prabowo ini sudah berakhir, bulan madu mereka tak lagi mesra ya, saya kira di situ potensi juga PDIP. Tapi kan menjadi Prabowo bagian dari bilang mau koalisi merangkul Prabowo. semuanya, Mas Adi. Ya, secara prinsip begitu. Tapi kan kalau masih Jokowi dan Prabowo baik-baik saja, sepertinya PDIP akan menolak. Karena bagi PDIP, kalau masih ada Jokowi, masih ada Gibran baik-baik saja dengan Prabowo, partai ini tidak akan menjadi bagian dari mereka. Kayaknya Jokowi dan keluarga besarnya akan menjadi pantangan bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo. Saya kira di situ konteks. Sahabat Siliwangi 1922, disinilah perlu ada oposisi yang kuat di dalam pemerintahan. Dengan demikian, fungsi-fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan juga fungsi legislasi ini bisa berjalan secara optimal tanpa dikendalikan seenaknya oleh pihak daripada pemerintah itu sendiri. Ketiadaan oposisi yang tangguh di masa pemerintahan mendatang bisa berbahaya untuk keberlangsungan daripada demokrasi di Indonesia. Apalagi semua kita menyaksikan bagaimana langkah Jokowi dalam memberikan karpet merah kepada Gibran untuk meneruskan kepemerintahannya. Sahabat Siliwangi 1922, saat dilantik Prabowo sebagai presiden, maka Jokowi akan kehilangan kekuatannya karena tidak lagi menjabat sebagai presiden. Perlahan kekuasaannya ini akan beralih kepada Prabowo Subianto selaku pemenang di dalam Pilpres tahun 2024 setelah keputusan MK. Jokowi hanya sepertinya tinggal menghitung bulan. Pengaruhnya dia akan melemah dan tidak akan sekuat dulu. Dan perlahan elit ini akan bersandar kepada Prabowo. Sahabat Siliwangi 1922, Jokowi bisa meneruskan kekuasaannya atau kekuatan politiknya lewat Gibran. Hanya dengan satu hal, dengan satu syarat, yakni di sini Gibran harus memiliki atau menjadi bagian daripada partai besar. Gibran harus punya backing partai besar atau menjadi bagian daripada partai besar itu sendiri. Tanpa itu sulit mentancapkan sebuah kekuatan di dalam politiknya karena powerful tetaplah berada di tangan presiden. Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka peluang terhadap keadilan yang hakiki, merupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya otoritarian demokrasi melalui penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih, mengapresiasi terhadap beberapa hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran. Untuk pertama kalinya sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan suatu penilaian secara kritis, dissenting opinion terkait dengan pelaksanaan Pilpres. 2, PDI Perjuangan menilai bahwa demokrasi Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi berbagai persoalan serius, terlebih dengan persoalan perekonomian nasional dan tantangan perekonomian global. Yang juga menjadi tanda tanya selain PDIP kan PKB nih. Kalau tadi kan Mas Adi sempat menyebut kayaknya PKB masih punya sih peluang untuk menjadi backingan atau mungkin bahkan kendaraan parpol bagi Gibran. Ini artinya nanti akan peta kekuatannya akan berubah nih. Ya apapun judulnya, PKB ini kan partai politik Islam terbesar di 2024. Perolehan pileg mereka naik secara signifikan. Jadi kalau memang PKB ini membuka hati, membuka pikiran, dan terbuka untuk menerima Gibran misalnya, saya kira cukup bagus. Karena perolehan suara mereka signifikan. Jadi kalau ada protes, ada nyinyiran, ada bulian ke Gibran,
ada PKB yang akan politik yang ingin menyediakan posisi strategis bagi Gibran, tentu sangat tergantung pola komunikasi dan negosiasi politik yang ada di dalamnya. Karena membayangkan Gibran hanya menjadi kader biasa dalam sebuah partai politik itu nggak rasional, mengingat posisinya sebagai wakil presiden. Saya kira di situ konteksnya, Mbak. Jadi bagi saya apapun partai politiknya ya sangat relevan lah bagi Gibran untuk mencari partai politik lain di luar PDIP. Jadi top 2-nya Golkar dan PKB. P3 nggak masuk? Golkar, bisa PKB, bisa Gerindra, dan partai-partai yang menyediakan tempat yang terbaik buat Gibran. Oke. Ini kira-kira hanya akan menampung Gibran atau juga Jokowi terakhir, Mas Adi? Termasuk Jokowi dan keluarga besarnya. Karena yang saya bayangkan ke depan Jokowi itu akan begitu banyak ya, akan mendapatkan protes ya, dan perlawanan-perlawanan politik dari PDIP khususnya yang sepertinya luka hatinya itu belum sepenuhnya hilang. Demikian sahabat, cuplikan daripada liputan hari ini berkenaan dengan bagaimana pasca Jokowi lengser, apakah Gibran ini memiliki sebuah kekuatan di dalam politiknya? Oleh karena itu, terus simak bagaimana perjalanan politik di Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya, Cepi Paridi Hikmat, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi Jiwaraga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.